Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Tetap semangat belajarnya meskipun kita belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar media penyimpanan data. Collection Framework. Apa itu Collection Framework? Collection Framework pada Java itu berfungsi untuk menampung dan mengelola sekumpulan data atau objek. Jadi sekilas hampir mirip dengan array untuk menyimpan atau menampung data. Kalau pada bahasa C++ disebut dengan Standard Template Library atau STL. Jadi apa bedanya dengan array? Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu kekurangan array itu apa aja sih. Yang pertama, kapasitas yang tidak bisa diubah. Artinya apa coba? Ada yang tahu? Kapasitas yang tidak bisa diubah. Kalau pada array itu biasanya kita sudah menentukan kapasitas data yang akan kita buat. Misalnya kita sudah menentukan kapasitasnya 10, maka dia akan tetap 10, tidak bisa ditambah ataupun dikurang. Walaupun bisa, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu terjadi pada yang kedua ya. Ini untuk waktu untuk menambah dan menghapus data lambat. Jadi seperti yang di atas tadi, jika kita menginginkan data itu lebih dari 10, maka kita harus menambah. Nah, kalau di array itu sangat sulit untuk menambah, karena kita harus mengubah semuanya dulu, harus menggeser. Apalagi kalau harus menyisipkan data di tengah-tengah array, itu kita harus merubah semua datanya atau harus menimpa. Kemudian tidak memiliki fungsi pengolah data. Jadi array hanya sebagai penampung, dia tidak ada fungsi untuk mengolah data. Nah, jadi collection dibuat untuk menutupi kekurangan dari array itu. Mempermudah pengolahan data. Apa aja? Menambah, menghapus, mengubah, mencari, mengurutkan data. Nah, jadi pada collection seluruh fungsi dasar telah tersedia. Programmer tinggal menggunakannya aja. Jadi programmer tidak perlu lagi memikirkan data untuk menambah, menghapus, mengubah, mencari dan mengurutkan, tapi bisa memikirkan untuk item-item yang lain dari program yang akan dibuat. Nah, hierarki dari collection. Collection itu mempunyai turunan 3. Yang pertama set, kemudian list, dan queue. Nah, karena ini masih berupa interface, jadi dia belum bisa diimplementasikan. Nah, jadi kita harus menurunkan lagi menjadi class. Misalnya set ini mempunyai 3 turunan juga, yaitu hasset, link hasset, dan tree set. Kemudian list juga menurunkan 3, array list, factor, dan link list.
Nah, namun linked list ini diturunkan tidak cuma dari list, tapi dari queue juga, dan priority queue. Nah, ada satu lagi yang merupakan bagian dari collection tapi bukan turunan collection, yaitu map. Map juga menurunkan 3 hashmap, ring hashmap, dan tree map. Jadi hampir sama ya dengan set. Collection framework. Collection framework ini ada 4, dan masing-masingnya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama, set. Set adalah collection untuk menyimpan data unik, tidak boleh sama. Biasanya ketika kita membuat suatu aplikasi, kita mempunyai data unik seperti ID barang gitu. Kemudian list merupakan collection untuk menyimpan data secara urut atau sequential. Queue merupakan collection yang menggunakan first in first out. Kemudian yang terakhir, map. Walaupun map ini bukan turunan dari collection, tapi dia merupakan bagian dari collection tersebut. Maka dari itu dia disebut sebagai collection yang menyimpan data menggunakan kunci. Contohnya, nanti kita bahas ya. Set. Untuk pembahasan pertama kita ke set interface. Nah, ini contoh pengaplikasian set. Nah, untuk mengaplikasikan set, kita harus menentukan dulu tipe data yang akan kita gunakan. Sini kita ambil contoh tipe data yang akan kita gunakan itu string. Nah, set string set sama dengan new handset string. Nah, handset di sini itu menandakan suatu data yang akan dikeluarkan itu nanti akan acak. Jadi kita tidak bisa menebak data yang kita inputkan. Misalnya kita menginputkan data set at Kiki, Dino, Ali. Jadi kita tidak tahu data yang akan dikeluarkan nanti Kiki atau Dino atau Ali yang duluan. Jadi kita jika menggunakan handset, maka hasil yang akan dikeluarkan kita tidak bisa menebaknya. Kemudian new link headset. Nah, jika kalian menggunakan link headset, maka hasil yang akan dikeluarkan itu sama seperti yang diinputkan. Jika yang kalian inputkan di sini contohnya itu yang diinputkan pertama Kiki, kemudian Dino, kemudian Ali, maka hasilnya juga akan sama seperti inputan. Kemudian preset di sini berarti data yang ditampilkan itu akan berurutan. Artinya data kalian sesuai dengan abjad, karena kita di sini menggunakan string, jadi data yang ditampilkan sesuai abjad dari A sampai Z, dari kecil ke besar. Tuh. Misalnya di sini abjad yang pertama itu Ali, kemudian Dino, kemudian Siti. Jadi hasil akan ditampilkan seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah,
Sekarang kita masuk ke list. List digunakan untuk menyimpan data yang posisinya perlu diatur. Nah, contoh posisi yang perlu diatur yaitu absensi siswa dan nomor kursi pesawat. Absensi siswa, setiap siswa sudah mempunyai nomor urut absensi. Sama halnya dengan nomor kursi pesawat. Setiap penumpang yang memesan tiket pesawat, maka dia akan mendapatkan nomor kursi. Nah, jadi kita harus menginputkan data penumpang sesuai dengan nomor kursinya. Jadi tidak boleh bertukar. Contoh pengaplikasiannya, nah di sini hampir sama ya, kita masih menggunakan tipe data string. List, cuma di sini perbedaannya kita menggunakan list string set new aplikasi new array list. Nah, array list ini merupakan indeks. Jadi di sini kita misalnya menginginkan si Ali ini berada di urutan kedua, maka di sini kita kasih angka 1. Kenapa angka 1? Karena indeks itu dimulai dengan angka 0. Maka hasil akan ditampilkan Siti Ali ini. Kemudian linked list. Nih, contoh set new linked list. Nah, linked list ya, sorry. Nah, linked list ini data yang dihasilkan nanti sama sesuai dengan apa yang diinput, sama seperti vektor. Jadi linked list dan vektor tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya sistem algoritmanya, sistem kerjanya saja, kalau hasilnya sama. Oke, kita lanjut. Q dapat diimplementasikan menggunakan dua, yaitu linked list antrian FIFO standar dan priority queue antrian berdasarkan kriteria. Nah, bedanya di mana? Kita jelaskan. Oke, di sini ya. Ketika kita menggunakan linked list, maka kita membuat suatu antrian yang tidak bisa diubah. Jadi jika kita contohnya ini kita mengantri di bank, jika kita datang dengan nomor antrian yang ke 100, maka kita mengantri di nomor urut 100, tidak bisa maju atau tidak bisa menjadi antrian pertama atau sebaliknya. Jadi sesuai nama antrian ya, Vicky Dino Ali. Kemudian kalau priority gimana? Nah, kalau priority queue ini artinya kita punya kriteria khusus di mana antrian itu bisa dicepetin. Contohnya di rumah sakit, ketika pasien mempunyai masalah atau memerlukan penanganan yang lebih cepat, maka dia bisa langsung ke antrian pertama meskipun dia datang ke antrian 10 misalnya. Jadi untuk hasil dari priority queue kita tidak bisa melihat seperti apa hasilnya, tergantung prioritas dari datanya seperti apa nanti waktu kita bikin.
bisa Ali di no Kiki, bisa di no Kiki Ali, atau sebaliknya. Kemudian map menggunakan sistem indexing atau key, artinya bisa berupa angka, teks, atau objek. Biasanya digunakan untuk kata kunci. Contohnya nih, nickname. NIS, nomor induk siswa, itu merupakan kata kunci pada data siswa. Kemudian NIK itu nomor induk KTP. NIM, nomor induk mahasiswa, di mana data-data ini biasanya tidak ada yang sama. Map dapat diimplementasikan tiga, yaitu hashmap, link hashmap, string map. Jadi ini hampir sama dengan list. Hampir sama dengan set yang pertama. Jadi hashmap itu tidak memperhatikan posisi data. Jadi kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Ya, kita lanjut ya implementasinya. Nah, beda map dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya itu hanya satu parameter, sedangkan map menggunakan atau membutuhkan dua parameter. Contohnya ini ya, ini dua parameter. Nah, ini hashmap ini seperti yang ibu jelasin tadi, kalau dia tidak bisa ditebak keluarannya apa. Sama seperti set yang awal. Kemudian neo link hashmap, ini keluarannya akan sesuai dengan inputan, sama seperti set juga. Sedangkan tree map itu sesuai urutan. Nah, untuk keluarannya perhatikan ya, ini kakak sama dengan Kiki, jadi agak berbeda dengan collection yang lainnya. Di sini dia mengeluarkan dua, yaitu kata kuncinya dan datanya. Ini membedakan antara map dengan yang lainnya, karena dia menggunakan dua parameter. Ini untuk tree map, dia berurutan sama seperti awal. Nah, di sini ada pengambilan data collection, atau sering kita sebut dengan pemanggilan data. Pengambilan data collection disarankan sebenarnya menggunakan iterator, tapi di sini iteratornya terlalu panjang kalau untuk dijelaskan di sini. Jadi kita mengambil alternatif lain dengan mengubah collection menjadi array dengan menggunakan method toArray. Namun turunan collection juga memiliki metode khusus untuk mengambil data, di antaranya list bisa menggunakan index. Contohnya ya, list.get 0, artinya kita akan memanggil data atau mengambil data pada indeks ke 0. Kemudian Q bisa menggunakan elemen di posisi pertama. Q titik elemen, kemudian Q titik peg. Nah, perbedaannya di sini, Q elemen itu berarti dia menggunakan exception, sedangkan Q titik peg itu dia tidak menggunakan exception. Apa yang dimaksud dengan exception? Exception itu adalah semacam rambu-rambu. Jika seandainya kita menginput data ternyata Q-nya kosong, maka kalau menggunakan elemen
dia akan ada pemberitahuan, misalnya error atau berhasil. Sedangkan pet itu dia tidak ada pemberitahuan apa-apa meskipun queue-nya kosong. Kemudian map bisa menggunakan C. Ini ya, map titik get. Penggunaan C maksudnya yang ini. Penggunaan C itu ini. Kakak ini kata kunci dari Kiki. Jadi kita akan memanggil Kiki cuma menggunakan kata kuncinya, yaitu kakak. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.